kembali lagi bersama Badak Baper di sini, dan Badak Baper nggak sendiri, ada Babang. Kita sambut dulu dong Kang Faridnya. Ayo, Kang Faridnya kita Boleh. kita undang dulu nih buat join nih. Ini Kang Faridnya udah nongkrong nih. Oh, Tadi dia udah jalan-jalan, oke. dia udah jalan-jalan dari breakout room satu ke yang lainnya. Coba kita sambut dulu Kang Farid. Oke, langsung saja. Widih. Kang Halo. Farid tadi Salam, udah Kang. jalan-jalan ya Kang ya? Ya, sama-sama. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Buat Baba, Badak Baper, Mama, Jamet Kuproy, dan Bang Jago tentunya ya. Oke, luar biasa. Iya. Tadi saya masuk ke setiap breakout room nih, sama seperti tadi pendapat Badak Baper, Mama, Baba, juga yang lainnya. Ini lebih cenderung mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Setuju banget. Justru karena memang untuk menjadi leader yang hebat itu pasti ibaratnya kayak kita mengayak saringan ayakan ya. Jadi yang terbaik itu yang terpilih akan terseleksi secara dengan sendirinya. Nah, kalau tadi saya coba masuk ke setiap room ya, ada beberapa hal yang menarik. Ada yang bertanya tentang pertanyaan teknis, ya, terutama kalau teknis itu lebih kepada sinyal yang buruk, terus kemudian juga situasi kondisi dari kuota kadang-kadang ya. Nah, terus ada juga yang bicara tentang teknis, lebih ke yang sifatnya mungkin dianggap krusial ya, KTP. Jadi gini teman-teman ya, buat Bunda juga, buat semuanya, bahwa KTP kalau di klub Sobat Badak ini penting karena satu orang hanya boleh punya satu akun. Oke, jadi jangan berprasangka buruk bahwa ini akan menjadi sesuatu yang negatif, tidak ya. Sobat Badak ini luar biasa karena kita punya website, kita punya podcast, kita punya YouTube. Tidak mungkin lah kalau kita mengarah kepada satu hal yang negatif. Oke, nah pada intinya saya secara pribadi dan kami senang semua teman-teman sudah berupaya di hari kedua ini untuk bisa mengundang dan mengajak orang-orang yang kita akan coba ajak untuk digabung di klub Sobat Badak. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalaupun mungkin tadi ada gambaran, ada yang bilang, oh saya belum dapet nih, belum bisa ajak, atau mungkin ada yang tadi menurut pendapat Mamat, ada yang sampai, dan saya masuk waktu itu di roomnya Mamat, ada yang mengatakan begini, 171 orang diundang. Itu luar biasa. Satu usaha yang luar biasa. Tapi ini tidak mengecilkan arti Bunda atau kawan-kawan yang belum dapat ya. Artinya upaya ini sesuatu yang maksimal. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi semua hal yang luar biasa adalah 2 jempol buat teman-teman semua. Nah, yang perlu kita coba ingatkan kembali bahwa keterampilan seorang leader adalah keberanian untuk berkomunikasi. Makanya tadi sangat disayangkan ada beberapa yang ikut di breakout room, tapi dipanggil-panggil tidak muncul atau dipanggil-panggil pasif. Karena ini sayang ya. Potensi bahwa kita memimpin itu yang pertama kali diberikan oleh Tuhan adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk menyampaikan. Jangan disia-siakan kemampuan ini pada saat kita miliki, apalagi pada saat berpresentasi. Oh, walaupun teman-teman barangkali ini sesuatu yang menakutkan, kita bicara kepada orang banyak, toh disinilah kata kuncinya. Lebih susah kita bicara bertemu langsung daripada berbicara secara online begini. Kalau secara online begini, barangkali nih ada yang sedang rebahan, barangkali ya, ada yang sedang di dapur memasak, atau juga ada yang beraktivitas lain. Tetapi kalau kita secara langsung bertatap muka, situasinya akan berbeda nih. Ya, ada kondisi di mana kalau kita coba ulas kembali ke hari pertama, kita akan grogi, kita akan minder. Ketahui di Amerika saja diteliti bahwa yang namanya grogi atau demam panggung itu menempati urutan nomor 1 pada saat kita berbicara dengan orang banyak. Apa sih biasanya gejala fisik kalau kita nggak siap? Gejala fisik itu mulut tiba-tiba seperti terkunci, keluar keringat dingin, jantung berdebar-debar karena tidak terbiasa. Kalau kita secara langsung ya,
Kalau ini kan masih bisa kita bisa menutup diri kita, videonya tidak on atau sorry ini tidak diaktifkan. Tapi kalau misalkan kita ketemu langsung itu akan lebih keren. Nah, ini sekedar mengingatkan kalau kita bertemu lagi, tolong buat teman-teman ini titip pesan aja bahwa video ini penting untuk diaktifkan sebagai bentuk kejujuran ya. Bentuk kejujuran kita dalam hal kita bergabung di klub Sobat Badak. Satu bentuk penghargaan juga kalau misal kita berbicara, kita kan ingin dilihat ya oleh orang lain. Itu yang kemarin kita coba sampaikan kepada teman-teman. Nah, kenapa? Poinnya adalah tadi baik Badak Baper, dari Baba, dari Mamak, dari yang lain juga itu mengajak teman-teman, ayo ngomong, ayo bicara. Yang terlebih penting adalah kemarin sudah disampaikan bahwa pemimpin yang hebat harus bisa menyampaikan visi. Visi itu adalah tujuan jangka panjang, mau ngapain gitu. Kan ini jujur ya, klub Sobat Badak ini adalah motonya adalah salam perubahan. Berarti orang-orang yang masuk di wadah atau komunitas ini harus berani berubah. Jangan berpikir negatif, jangan berprasangka buruk. Kemarin sudah disampaikan bahwa segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Pikiran negatif, maka ucapannya negatif. Ucapan negatif, maka tindakannya negatif. Tindakan negatif akan membangun kebiasaan negatif, karakternya negatif. Anda rugi. Tuhan tidak pernah membuat kita seperti itu, tapi manusialah yang harus berusaha. Usia kita tidak ada yang pernah tahu, termasuk diri saya. Tetapi pada saat Allah kasih umur kita, yuk coba manfaatkan usia ini sebaik mungkin untuk kita mengubah diri kita, belajar lebih maksimal lagi. Bagaimana kalau kita berbicara, menyampaikan tadi positif? Dimulai dari pikiran positif. Saya harus maju, saya harus berubah, saya harus lebih hebat. Jarang loh ada satu komunitas yang bisa live seperti ini, bisa ngasih pembelajaran gratis. Jarang. Bisa menghadirkan saya seperti ini, jarang. Saya paling tidak, bukan promo ya, saya bisa bicara seperti ini salah satunya hanya ada di perusahaan besar sekelas Adidas, sekelas Nike. Contohnya seperti itu. Dan hari ini saya hadir buat teman-teman adalah bagaimana kita mengajak perubahan yang benar-benar luar biasa. Bukan hanya sekedar casing ya, wujudnya aja. Tidak, tapi jangka panjang kita bisa ubah. Oke, poin penting seperti itu. Nah, malam hari ini saya ingin ajak kebetulan karena waktu kita cukup panjang, mudah-mudahan teman-teman masih stay tune, masih tetap di sini, ikuti apa yang coba saya sampaikan. Yang tidak kalah penting ke depan adalah teman-teman yuk kita coba berpikiran positif, berucap positif, bertindak positif, maka akan kebangun kebiasaan positif, hasilnya kita akan menjadi seorang yang berkarakter positif. Ada orang yang pikirannya menetap, pikiran menetap ini akan mengatakan kalau presentasi tadi susah, kayaknya nggak mungkin, sepertinya ini itu. Saya ada satu cerita ya, ini real. Namanya waktu itu Anda pernah tahu Presiden Amerika namanya Donald Trump, bikin acara namanya The Apprentice. Ada dua yang berhasil sampai ke final di The Apprentice. Acara tersebut adalah menjual sepatu di Sudan. Orang pertama yang dikasih tantangan pergi ke Sudan, dia mengatakan akan menjual sepatu. Pada saat dia melihat ke negara Sudan, banyak orang-orang di Sudan itu tidak menggunakan sepatu. Dia mengatakan kayaknya nggak mungkin deh jualan sepatu di Sudan. Dia balik lagi ke Amerika, ketemu Donald Trump, dia katakan, Mr. Donald Trump, saya nyerah. Kayaknya orang Sudan nggak suka sepatu, nggak pernah pakai sepatu. Orang kedua yang ditantang suruh menjual sepatu, dia mencoba menjual ke Sudan dan ternyata berhasil. Dia mengatakan begini, dari setiap segala kemungkinan, masa ini dari sekian banyak orang tidak mau pakai sepatu. Artinya apa? Kalau kita punya kemauan, pasti itu ada jalan supaya kita bisa membentuk. Seorang leader dibangun oleh yang namanya pengorbanan. Nggak ada sukses yang instan. Seorang leader dibangun oleh yang namanya penderitaan. Maka akan sulit dulu. Saya dulu juga sama gitu ya. Bagaimana menarik orang, mengajak orang untuk sesuatu yang positif itu susah. Karena di luar diri kita, hampir kebanyakan mayoritas, itu orang-orang yang pikirannya negatif. Kita lihat sekarang. Langsung ini pembuktian aja ya. Karena kita ini ada di sesi kedua malam hari ini.
Oke, judulnya adalah di sesi kedua ini bagaimana mengubah mimpi menjadi sebuah kenyataan. Nanti ada waktu ya buat teman-teman semua bertanya, silakan. Monggo, karena waktu kita cukup panjang. Ini orang-orang yang jarang ketawa mukanya seperti ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman bukan tipikal orang yang seperti ini yang digambarkan di di layar ya. Oke. Nah, kita lihat nih di sini. Tadi saya sempat singgung sedikit ya. Kalau pikiran kita tetap adalah orang-orang yang di zona nyaman, yang tidak mau berkembang lagi. Siapa bilang bahwa kita tidak bisa berkembang lagi? Saya kemarin sempat katakan kita bisa menuntut ilmu sampai ke liang lahat karena Allah kasih umur kita sampai saat ini. Maka orang yang berpikiran tetap berbeda dengan berpikiran berkembang. Kalau orang pikiran tetap gagal itu ya sudah, saya tidak akan coba lagi. Tapi orang yang pikirannya berkembang, growth mindset, dia bilang, kegagalan adalah sebagai sarana saya untuk bisa lebih hebat lagi dari biasanya. Kalau malam hari ini Anda bilang, saya belum dapat, besok masih ada waktu. Kesempatan akan datang selalu berulang-ulang kepada orang yang memiliki kemampuan. Ambil contoh ya. Contoh kedua. Kalau teman-teman ke kota besar maksudnya ya, atau mungkin beberapa kota, kita pernah Pak satu waktu makan di Kentucky Fried Chicken. Ini bukan endorse ya. Ada namanya Colonel Sanders. Gambarnya adalah kakek yang berjenggot kayak saya nih. Cuman saya nggak punya kumis tebal nih. Colonel Sanders itu sukses di usia yang cukup untuk ukuran manusia adalah di 65 tahun. Berapa kali dia menawarkan resep itu ke setiap restoran? 1000 kali. 1000 kali. Kalau kita baru 1 kali nyoba, udah nggak berhasil, kita bilang, susah, berarti Anda bukan tipikal orang yang mau fight, mau bertempur gitu. Pemimpin yang hebat harus mau berjuang. Kata Putin, hurra. Ya, oke. Orang yang pikirannya tetap gampang frustasi, tapi orang pikirannya berkembang dia suka coba hal baru. Kan Zoom ini hal baru juga ya. Hanya ada terjadi kalau tidak dipaksa berubah pada saat adanya COVID-19. Kita adanya COVID-19 kita belajar adanya Zoom seperti ini. Sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kalau orang yang pikirannya tetap, dia tidak suka hal baru. Dia suka di zona nyaman aja. Kalau bermental karyawan, dia bilang begini, bro, sis, ngapain kamu rajin-rajin? Yang malu sama yang rajin gajinya sama. Itu karena mental pola pikirnya tetap. Tapi orang yang terinspirasi berkembang, dia bilang, saya untuk maju, saya harus berusaha hal baru. Harus mencoba hal-hal baru, membuat saya dapat ilmu baru. Beda ya, orang yang pikiran tetap tuh nggak suka tantangan. Colonel Sanders tua, 65 tahun bisa sukses. Oke ya. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu apa sih? Zona di mana kita tidak mau berkembang lagi. Tidak ada istilah tua untuk berubah. Oke, ini contoh ya. Saya kebetulan ada foto Barack Obama, Presiden Amerika, waktu kecil tinggal di Jakarta, itu bersalaman dengan Soekarno. Barack Obama, Bill Clinton, itu semasa kecil, itu bercita-cita pengen jadi presiden. Dan itu terbukti. Kenapa bisa demikian? Karena setiap hari melakukan yang namanya mengulang kata-kata positif. Kalau tadi dia materi hari pertama namanya afirmasi. Anda malam ini bisa coba. Di depan kaca Anda katakan begini, saya adalah orang yang selalu berpikir positif, saya adalah orang yang akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, saya adalah orang yang luar biasa, dan saya ingin membahagiakan orang lain. Gitu ya, bisa. Kenapa enggak? Ambil satu kutipan dari Mother Teresa. Mother Teresa itu peraih hadiah Nobel. Mengurus orang berpenyakit kusta di India. Mother Teresa bukan orang India. Dia seorang biarawati. Kemudian, di perjalanan dia melayani orang penyakit kusta, dia membuat sebuah kata-kata bijak. Kata-kata bijak itu dia bikin, sebut judulnya adalah buah-buahan. Ya, the fruit. Buah daripada hening adalah berdoa. Katanya kalau lagi hening, paling enak itu berdoa. Buah daripada doa adalah iman. Karena hanya orang-orang yang beriman yang memanjatkan doa. Lebih mustajab usaha teman-teman itu dibarengi dengan doa. Minta sama Tuhan. Ya Rob, berikan aku jalan terbaik
berusaha untuk lebih baik lagi. Kenapa enggak? Buah daripada doa adalah iman. Buah daripada iman adalah kasih sayang. Kasih sayang nih, saling melayani. Kalau Anda maju, ajak teman Anda untuk maju juga, sehebat Anda. Kasih sayang itu namanya love. Buah daripada kasih sayang adalah melayani. Manusia adalah makhluk melayani. Kapan manusia berhenti melayani? Pada saat masuk liang lahat. Buah daripada melayani adalah rasa damai. Pemimpin yang hebat yang bisa melayani, yang bisa membahagiakan orang. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Tinggal niatnya saja. Kalau kita bisa bahagiakan orang, itu kunci kita damai dalam kehidupan. Ini motornya sama. Betul ya, ada Marc Marquez nih. Pembalap. Sengaja saya gambarkan motor. Bentar lagi kita ke Mandalika. MotoGP ya. Nah, ada analogi kapasitas otak ya. Berat otak laki-laki 1 kilo 350 gram. Berat otak wanita 1 kilo 250 gram. Fungsi otak adalah sama kapasitasnya. Beratnya sama, laki-laki, perempuan pun sama. Nah, fungsi otak adalah untuk kita belajar. Tetapi ini ada medianya adalah motor. Untuk jadi pembalap yang hebat, dia bukan hanya sekedar fisik. Jadi dia harus punya cita-cita. Sama seperti tadi Obama, sama seperti Bill Clinton. Tulis tuh. Malam hari ini Anda tulis. Apa keinginan cita-cita Anda? Dalam selembar kertas. Nggak usah yang bagus-bagus. Tuliskan kertasnya, kemudian Anda robek kertas tersebut, kemudian Anda tuliskan, masukkan ke dalam dompet. Bukan buat dibakar ya. Tuliskan cita-cita Anda apa. Setiap kali Anda ingin mengingat cita-cita Anda buka dompet Anda. Baca tulisannya, oh ini target saya dalam kehidupan. Itu diulang. Cita-cita itu diulang. Determinasi namanya. Kemudian Anda ambil keputusan. Bagaimana caranya mencapai cita-cita tersebut. Berkomitmen, berlatih terus. Sehingga ujungnya adalah, di sini ada kualitas mental. Jadi tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada adalah yang tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan. Kalau Tuhan kasih kita kemauan dan kemampuan, apalagi yang kita kurang? Kita kurang bersyukur. Gitu ya. Mudah-mudahan kita jadi makhluk yang bisa banyak bersyukur. Dapat teman yang baik, itu rezeki. Sakit pun rezeki gitu. Nah, kita latih diri kita, analogikan. Nggak ada istilah otak itu sudah tua, sudah berumur. Nggak ada, latihan semua. Oke? Nah, ini di Amerika ya. Ternyata, survei di Amerika, hampir 60% itu tidak punya tujuan untuk hidupnya. Samar nih. Mentalnya mental miskin. Jadi dia hidupnya rata-rata aja. Ternyata dari sekian banyak penduduk Amerika, 3% itu bisa sukses jadi orang hebat, dia menuliskan tujuannya. Apa yang mau dicapai dalam hidupnya. Gitu loh ya. Harus jelas. Tujuan kita harus jelas. Kalau tadi ada pembuktian, ayo belum dapat, coba lagi teman-teman. Nggak ada istilah gagal. Kalau kita belum berhasil, itu namanya sebuah proses. Proses yang kita lakukan, hasilnya akan terlihat. Dan hasil yang terlihat itu adalah buah daripada proses. Sesungguhnya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau teman-teman hanya bercita-cita tapi tidak berusaha, itu namanya mimpi. Dream only, not action. Ya, dream only, not action. Enggak melakukan apa-apa, cuma mimpi aja. Kita nggak bisa rebahan terus. Kita harus tindakan, berbuat, lakukan sesuatu. Oke. Nah, kita lihat nih posisi kita saat ini. Apa sih yang mau kita lakukan nih? Anggap saja ya, untuk kita bekerja sama dengan orang lain, kita ngajak orang bekerja sama ya. Bersinergi namanya. Maka kita butuh satu usaha yang luar biasa. Yang pertama adalah melibatkan manusia tentunya ya. Ada alat bantu nggak? Alat bantu ini, bolpen, kertas. Oke ya. Kita catat nih kawan-kawan kita yang akan kita coba hubungi. Bisa kawan sekolah, waktu zaman SMP, zaman SMA, kawan kuliah, bisa keluarga dekat. Tadi ada yang cerita di room 1 kalau nggak salah. Saya akan mengajak anggota keluarga saya. Itu
kawan dekat, ya, keluarga dekat. Bisa nggak yang lain di luar kita? Banyak. Orang yang tidak kenal, orang yang dia belum percaya Anda, ya, bisa ketemu di mana aja. Bisa ketemu di pasar kah, di minimarket kah, di tempat ibadah, whatever, apa aja bisa ketemu. Oke. Nah, alat bantu ini fungsinya kayak kertas atau apa untuk memudahkan. Nah, yang ketiga ini sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah cara bagaimana kita melakukan sesuatu. Berarti kertas, bolpen hanya alat bantu. Sistemnya adalah yang ditulis di kertas Anda. Nama Anwar, nomor teleponnya ini. Oke, saya hubungi ya. Ada trik di mana kita akan mengajak orang itu dengan berbagai cara. Ya, oke, cara yang pertama adalah pastilah yang namanya ngejual itu pasti ada menjual ide ya. Teman-teman, saya anggap menjual ide, menjual gagasan. Ngajak orang itu menjual ide. Seperti layaknya kita merayu pasangan, ayo dong ayah, mama pengen nih sebelum puasa, pengen jalan-jalan ke pasar, beli sesuatu nih buat acara saum nih, bulan depan misalkan ya. Itu sesuatu, kita merayu, membujuk dan sebagainya. Proses seperti itu. Maka mohon maaf nih, kalau kita hanya berpikiran bahwa orang yang kita ajak itu asumsinya kepada uang, mungkin orang itu keliru. Keliru kita ngajak orang. Kita cari orang yang lain yang lebih banyak peluangnya untuk kita ajak ya. Ini udah mudah ya, udah gampang untuk diajak. Tadi cerita-cerita ya di room itu sebetulnya tinggal balik kepada kita ya. Kan cuma ngikutin quiz dan games, betul kan? Kemudian setelah itu kita dapat poin untuk ditukar hadiahnya. Memang tidak akan mudah untuk dapat hadiah seperti itu. Butuh effort, butuh usaha, butuh pengorbanan ya. Nggak bisa. Sama seperti kita melamar kerja juga, dari sekian banyak pelamar, kenapa kita nggak terpilih? Coba kita evaluasi diri gitu. Ini paling penting. Nah, tentunya kalau kita cobakan ke sini, mengajak orang adalah sebuah proses sinergi. Ada orang yang kita ajak, ada alat bantu yang kita gunakan, berupa data list orang-orang yang kita ajak, ada nomor teleponnya, ada alamatnya, dan sebagainya. Ada sistem yang kita gunakan. Sistem ini bicara tentang cara. Teman-teman beli handphone baru, pasti dapat buku panduan manual. Teman-teman beli TV baru, pasti dapat buku panduan manual. Beli laptop baru, dapat buku panduan manual. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kita supaya nggak ngaco jalannya. Maka di sini kalau kita mengajak, mungkin kita belum terbiasa membuat sebuah sistem, ya, belajar sistem, belajar mengajak. Nanti habis ini poin ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengajak orang. Oke ya, di sini ada yang namanya bintang, ya. Kata Bung Karno, raihlah cita-cita Anda setinggi langit. Apa sih ibu-ibu, bunda-bunda di sini pasti setinggi langit cita-citanya. Ada yang muluk, yang tinggi banget, ada yang sedang aja, ada yang rendah, yang bisa dicapai. Silakan, karena tolak ukur sukses atau target daripada sebuah kesuksesan setiap orang nggak sama. Oke, yang pertama di sini adalah punya goals. Ibarat teman-teman ngajak saya pergi ke Jogja atau ngajak saya pergi ke Solo. Saya dari Jakarta ke Solo harus beli tiket kereta yang tujuannya Solo. Tidak mungkin saya naik kereta tujuannya Cilacap, nggak akan pernah nyampe. Maka goal pun sama. Miliki goal yang sama antara diri kita, di pikiran kita, dengan orang yang kita ajak. Sis, bro, mau nggak ikutan kuis, ikutan games? Bilang bahwa di sini adalah butuh pengorbanan waktu, butuh kuota. Karena nggak ada yang cuma-cuma ya untuk hal itunya gitu. Kan hadiahnya juga kan Anda dapatnya juga nggak harus mengeluarkan uang misalkan. Nah, mau ikutan kuis yang mana? Mau ikutan kuis tebak kata misalkan, atau mungkin seperti tadi ya. Oke, atau mungkin mau ikutan bidding, dari hasil poinnya dipakai untuk kita ikutan lelang, bid auction, silakan ya. Itu goal kita untuk ikutan di Sobat Badak. Ada juga yang ikutan goal, saya nggak perlu hadiahnya deh. Yang penting saya ikuti klub ini, saya selalu dapat sharing ilmu-ilmu baru. Itu keren. Money is everything but not everything.
Uang bisa beli segalanya, tapi nggak bisa, bro, sis. Anda bisa beli ilmu. Ini adalah sesuatu yang langka gitu. Malam hari ini saya mencoba melayani Anda, bagaimana saya bisa menyenangkan teman-teman semua, bagaimana bisa maksimal gitu. Kita masih ketemu 2 hari lagi dengan topik yang berbeda. Insya Allah, mudah-mudahan di hari terakhir Anda sudah kokoh, punya modal untuk bisa menjadi seorang leader yang baik. Yang kedua, kalau kita sudah punya goal, pasti kita akan punya yang namanya skala prioritas. Apa sih skala prioritas? Ini malam ini saya lapar. Haus juga. Terus di pikiran saya bilang, saya makan dulu deh. Karena lapar nih. Ambil nasi, ambil lauk, ambil sayur, dan sebagainya. Yang dibutuhkan, terus saya makan. Setelah cukup, saya bilang, aduh saya pengen minum. Minum, ambil air. Itu namanya memilih. Mana yang diutamakan, memilih mana yang setelah yang utama, itu yang kedua misalkan. Jadi skala prioritas adalah menempatkan mana yang paling utama, menempatkan mana yang berikutnya untuk dilakukan target. Contoh misalkan, contoh ya, yang paling real nih. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kalau saya memiliki uang yang cukup tahun ini, saya ingin berangkat, prioritas pertama, saya ingin memberangkatkan orang tua umroh. Nomor 1, prioritasnya. Nomor 2, saya pengen membuka warung kelontong kecil apabila orang tua saya sudah berusia renta, saya akan berikan warung untuk bisa berusaha, dibantu oleh saya. Itu skala prioritas. Ada lagi yang bicara begini, tahun ini anak saya harus kuliah. Bagaimana skala prioritas saya adalah memaksimalkan bagaimana memperoleh penghasilan untuk bisa mensekolahkan gratis. Siapa tahu besok ya, di Sobat Badak Club ini muncul satu ide kuliah gratis. Kan belum ya? Oke. Nah, yang berikutnya kalau kita sudah punya skala prioritas, mana yang akan dikerjakan lebih dahulu, maka kita bikin rencana kerja. Oh, yang akan dilakukan lebih dulu, nomor 1 ini. Nomor 2 ini, nomor 3, dan seterusnya. Monggo, silakan diatur. Ada rencana kerja utama, ada rencana kerja kedua, sekunder gitu. Dan terakhir adalah kalau orang sudah punya rencana kerja, maka hidupnya akan fokus. Hidupnya akan fokus. Anda akan fokus karena Anda punya goal, punya tujuan. Jadi balik lagi berangkat kepada teman-teman nih. Kalau gabung di klub Sobat Badak hanya sekedar mengutamakan hadiah materi, Anda tidak akan pernah puas. Tapi kalau Anda jadikan bahwa wadah ini adalah sebagai wadah perubahan diri saya ke depan jauh lebih baik, itu keren. Hadiah adalah bonusnya saja. Bukan dikejar hadiahnya, tapi pembelajarannya ikut ke sini. Bergaul, dapat teman, relasi lebih luas, koneksi lebih banyak. Kita ke sana kemari juga berteman, silaturahmi jadi lebih lebar. Itu lebih keren. Kepuasannya ada di sini loh. Ada di sini, ada di sini. Bukan di Sarangeo. Oke. Nah, nih alat bantu kita ya. Oke. Bagaimana sih kita bisa memaksimalkan diri kita supaya bisa lebih hebat? Pertama adalah bangun kepercayaan dulu. Karena ini akan sangat susah ya kalau kita tidak bangun kepercayaan secara maksimal nih. Oke, jadi kalau bisa nih bangun kepercayaan itu dimulai dengan bentuknya ya, yang sederhana adalah dimulai dari ucapan. Komitmen itu adalah samanya antara ucapan dengan tindakan. Oke. Jangan pernah kita merendahkan yang namanya kepercayaan ya, trust. Oke. Kemudian kalau kita mengajak orang dia sudah percaya, yang kedua adalah dia paham atau enggak. Dia mau gabung itu karena syaratnya cuma 2 ini aja. Oke ya, syarat utama yang harus kita pahami. Pertama adalah kita percaya, kedua adalah kita paham. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya dulu, silakan. Barangkali tidak menutup kemungkinan untuk di tengah-tengah kita berdiskusi, silakan. Ada? Monggo. Barangkali ada yang mau tanya. Lebih enak kita coba berdiskusi 2 arah ya. Silakan. Barangkali ada yang mau tanya, monggo.
Nah Ya, tuh ada yang mau nanya kalau kagak saya tuh? Ya, silakan. Dari tadi pada adanya yang pada izin live, bayinya pada mau bubu. Mic-nya diaktifkan ya, jangan di-mute, tapi di-unmute. Iya, Terus jangan yang yang tidak pada kalah mau penting videonya diaktifkan ya. betul, betul yang Kak pada mau Farid. nanya langsung aja raise hand. Iya, Resen, silakan. Nanti kalau videonya nggak Boleh. nyala, nanti berasa ngomong sama tembok nih. Ya, siapa Oke. nih yang mau nanya? Boleh raise hand, oke. Kalau nggak bisa raise hand, boleh di Tapi kolom chat bilang saya. Oke, iya, Apa tapi silakan. Bang? Bapak mau cara tuh Neng Salma boleh tuh, Neng Salma di invite ke sini Oke, tuh, Neng Salma tuh. baik. Saya jawab ya pertanyaan dari Neng Salma nih. Oke, cara Boleh. menghilangkan gugup saat presentasi gimana? Di saat gugup maka tidak bisa fokus karena gugup. Baik, Neng Salma gini. Contekan itu penting. Contekan itu penting. Jadi yang pertama kali kita coba persiapkan adalah mental dulu nih. Mental dulu. Kita ngomong di hadapan orang banyak, itu butuh kekuatan mental. Berlatihnya di mana? Depan kaca. Berpidato di depan kaca, ngomong sendiri. Halo, apa kabar? Sobat Badak semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di sini. Itu belajar ya. Dari mulai mengolah kata-kata dulu. Latihan dulu. Gugup pasti ada. Apa sih yang muncul biasanya kalau orang gugup? Tiba-tiba perut mules. Tiba-tiba kepala jadi pusing. Tiba-tiba apa yang mau kita omongkan lupa semuanya tuh. Oke. Nah, caranya adalah pakai contekan. Contekan keren sekarang kan nggak mesti kertas, betul nggak? Kita pakai gadget. Ambil aplikasi untuk catatan. Ada tuh, cari aja di, bukan promo nih, bukan endorse ya. Aplikasi catatan, kemudian diketik. Apa yang mau Bunda sampaikan kepada audiensnya? Mau ngomong apa? Gitu. Nah, kalau sudah itu seperti itu, sah-sah aja bawa contekan. MC sekelas di pernikahan, di acara event pun dia pakai yang namanya contekan. Nggak mungkin nggak. Karena manusia ini makhluk yang doif, gampang lupa. Pakai contekan. Oke ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau sudah berlatih, siap kekuatan mental, latih yang namanya intonasi suara. Intonasi suara ini penting. Karena kalau kita presentasi, maaf, kalau ngomongnya gugup, gagap, nggak jelas, kata-katanya orang nggak menarik. Selipkan juga sedikit humor ya, jangan terlalu serius nih. Sampaikan juga apa yang mau disampaikan, oke? Nah, kalau sudah seperti itu, berlatih, maka kita coba undang. Nggak usah terlalu banyak orang, Bunda Salma ajak teman-temannya untuk dengarkan Bunda Salma ngomong depan orang banyak. Insya Allah perlahan tapi pasti kita akan merasa lebih percaya diri ya, melatihnya gitu. Sama ya, jam terbang akan berpengaruh. Saya juga sama. Awalnya Bunda Salma, waktu saya pertama kali jadi trainer, saya nggak bisa ngomong. Saya gugup depan orang banyak. Akhirnya muncul bahasa tubuh yang aneh-aneh. Pas ngomong depan orang banyak, tiba-tiba saya begini, tiba-tiba saya garuk-garuk dan sebagainya, yang sebetulnya nggak perlu dilakukan gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ini singkat, padat apa yang disampaikan buat Bunda Salma. Ada yang mau ditanya lagi kali, barangkali Bunda Salma, sebelum saya lari ke teman-teman yang tanya yang lain, silakan. Tuh, ada yang mau lanjut nggak ditanyain dari Bunda Salma tuh atau bunda-bunda Nah, lain tuh. Bunda Reska suka lupa kalau gugup. Iya, biasanya kalau gugup langsung ngeblank ya kepalanya ya. iya. Betul, Nah, Bang. Nabil nih. baik, saya jawab dulu ya buat yang berikutnya nih. Kalau misal udah dengan Nabil Prasetya Negara, kalau misal udah hafal kata-kata untuk presentasi, tapi kalau berbicaranya jadi belibet gimana ya Pak? Saya sering belibet, harus mikir kata-kata dulu untuk menyambungkan kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya. Oke. Jadi contekan udah ada. Nabil ini contekannya udah ada ceritanya. Tapi udah ngomong di depan orang banyak, tiba-tiba dia ngeblank. Terus kemudian kata-katanya itu jadi aneh gitu. Saran saya adalah, boleh nggak Mas Nabil siapkan teksnya aja, baca nggak apa-apa. Karena proses kita mengatur kata-kata berawal dari tulisan. Jadi sah-sah aja ya. Apalagi kita
baru pertama kali mencoba untuk berbicara di depan orang banyak. Intinya adalah berlatih, Mas Nabil. Setiap orang pasti berlatih dulu gitu, tidak langsung jadi, nggak bisa jadi. Sekelas saya juga sama. Kalau ketemu audiens yang baru pertama kali, pasti ada rasa gugup. Tiba-tiba harus ngomong apa ya, tapi akhirnya harus dipaksakan, ya udah baca gitu. Itu cara yang paling mudah. Oke ya, mudah-mudahan bisa ya Mas Nabil. Ada lagi yang lain silahkan. Barangkali tidak chat, mau ngobrol langsung silakan. Ada dari audiens? Ayo, Kalau sobat nggak ada, Bapak badak, mau nanya jangan dikit malu nih. dong. Oh ya, Oh boleh, Mbak. boleh, Pak. Iya, Bapak mau nanya dikit nih. Kan kita kalau ngomongin yang namanya mengajak orang dengan impian tertentu segala macamnya, ada yang namanya komunikasi dan nada-nadanya ya tadi ya. Iya. Nah, Kang Farid nih, Bapak mau nanya, sebenarnya seberapa ngaruhnya sih yang namanya intonasi ngomong, terus nada bicara, sama kelembutan suara? Soalnya kan ada beberapa orang-orang yang kayak, wah nggak dengar suaranya udah nggak enak, nggak mau dengerin gitu loh. Seberapa penting sih Kang Farid? Jadi gini ya, ada namanya seorang ahli atau pakar komunikasi namanya Profesor Mahri Bain. Dia pernah bikin semacam komposisi bahwa 55% kita berkomunikasi dengan orang banyak, 55% ditentukan oleh bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita dulu. 55%. Kemudian 35% itu ditentukan oleh kata-kata kalimat yang keluar dari mulut kita. Gitu ya. Nah, baru sisanya sekitar 15%-nya itu ditentukan oleh yang namanya performance. Apa namanya pakaian yang kita kenakan. Maka betul ada kata-kata begini, dress for success. Berpakaianlah supaya Anda terlihat seperti sukses. Kita mau ngajak orang, sorry to say nih, mohon maaf nih, tapi pakaian kita tidak mencerminkan kita mengajak orang, maka berpengaruh juga. Tetapi balik lagi tadi kata sang profesor, 55% ditentukan oleh bahasa tubuh. Contoh bahasa tubuh adalah, kalau saya berhadapan dengan Bapak, tapi muka saya ketus. Muka saya ketus, asem, nggak enak, nggak bisa senyum, maka orang yang kita ajak juga, yang ngajak aja, bahasa tubuhnya tidak menarik, apalagi mau ngajak orang, nggak meyakinkan gitu. Maka ini perlu dilatih semuanya. Senyum kita, tarik 3 cm kiri, 3 cm kanan. Ini bahasa tubuh ya. Kemudian pada saat kita bicara, kita menatap lawan bicara kita, senyumnya tulus, anggukan kita tulus, salaman kita juga tulus. Itu bahasa tubuh semua. Oke, Bapak kurang lebih begitu ya gambarannya ya. Mantap Kang Farid, mantap. Itu tadi tuh Iya. yang Bapak ada nyangkut tuh. Ini Kang Farid masih ada materi lanjutannya kan ya? Masih ada aman. Masih ada, oke. Ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Oke. Ada yang mau nanya Kayaknya lagi? masih Kayaknya kalau- malu nih ya. Iya. Kalau Belum pada pada- malu, belum pada boleh panas. dilanjutin kali ya. Oke, siap. Boleh, lanjut Bapak. lagi. Oke, silakan Kang Farid. Ya, sama-sama. Ya, baik. Nah, ini ya satu sekedar menggambarkan aja ya, kita saling sharing nih. Saya juga belajar nih. Ada 3 wilayah atau area di mana kita bisa mengajak orang itu join di klub Sobat Badak. Yang pertama kita sebut namanya yang paling tengah di luar diri kita, dekat dengan diri kita, itu di luar diri kita paling dekat adalah hot market atau area yang panas. Ya, area panas kenapa? Paling mudah itu ngajak keluarga dekat, betul ya? Keluarga dekat ada ayah, ibu, mertua, atau mungkin istri, atau anak, atau dan sebagainya kita ajak. Itu paling mudah, keluarga dekat. Tetapi ada satu saran dari seorang yang kompeten di bidang public speaking. Kalau kita mau mengajak orang untuk komunitas apapun juga, itu harus mendekati yang nomor 2 dulu malah. Warm market. Hangat. Ya. Orang yang hangat itu yang kenal dengan kita. Siapa sih Badis, kawan dekat ya. Kayak saya ngajak Badak Baper nih. Atau mungkin Baba, itu kan kawan dekat ya. Nah, kawan dekat itu cenderung lebih loyal karena sepermainan dengan kita, kawan di SD, kawan di SMP, di SMA, di kuliah, atau kawan di tempat kerja. Warm market itu disebutnya. Orang yang kenal dekat dengan kita. Ngajak ngobrol barengnya enak, sambil ngopi. Bro, ngopi dulu ya. Ini ada sesuatu loh yang menarik. Saya pengen cerita.
Tapi saya pengen ceritakan ke kamu dulu nih, kira-kira ini bagus atau enggak buat kamu gitu ya. Itu mengajak, attract. Ya. Jadi kalau kita sudah mengajak di poin nomor 2, itu kita mengajaknya enak karena terasa si orang itu merasa dihargai. Oh, kamu nggak ngajak saya kenapa gitu? Kok baru tahu dari kamu kalau selama ini kamu sudah gabung di klub Sobat Badak. Menarik ya gitu. Nah, tadi juga saya masukkan ke breakout room ada yang testimoni. Sudah pernah dapat poin ini, poin itu, kan itu testimoni. Jadi kalau misalkan sementara ada yang beranggapan bahwa ini adalah sesuatu yang fiktif, salah besar. Kalau fiktif, ngapain punya website, ngapain punya podcast, ngapain punya YouTube, ngapain punya media sosial yang lain ya. Oke. Nah, kembali ke nomor 2. Ajak kawan dekat kita ajak ngobrol enak. Lebih masuk tuh ya. Kalau kemarin sempat di hari pertama itu ada yang namanya kesamaan, betul ya? Warm market tuh, pakai area hangat. Ajak teman kita dari kesamaan, tinggalnya dekat, bersebelahan, kiri dan kanan itu teman saya banget, kawan main sejak kecil, ajak ngobrol. Kesamaan hobi, senang main futsal, senang ikutan aerobik, senang ikutan arisan, itu teman dekat. Nah, yang paling nomor 3 ini tantangan. Kita ngajak orang yang tidak kita kenal, dan dia juga belum percaya Anda siapa. Bisa ketemu di pasar, bisa ketemu di rumah ibadah, bisa ketemu di klub hobi, Anda memperkenalkan diri, mungkin pada saat Anda duduk sedang menikmati makan siang, di depan Anda ada yang ngobrol, ngajak ngobrol gitu. Terus Anda bilang, saya Yusuf, kamu siapa namanya? Kenalan di situ. Oke? Nah, itu namanya area dingin, karena dia belum kenal. Nah, biasanya ini yang terjadi tadi, seperti tadi, yang teman-teman cerita, mungkin barangkali dia menolak ini itu. Kemudian yang jadi masalah, biasanya kita tidak cukup informasi dengan apa yang mau kita sampaikan. Maka teman-teman Sobat Badak, di sini kalau boleh nih, sebelum kita mengajak orang lain untuk gabung, kita pastikan dulu nih, apa aja sih yang ada di klub Sobat Badak yang membuat Anda tertarik gabung, ya Anda sampaikan. Saya ikutan kuis, saya ikutan game, saya dapat pembelajaran webinar di sini, ikutan juga auction, ikutan juga podcast gitu. Ya, balik ke diri kita. Ada semacam ilustrasi gambaran begini. 600 orang di prospek itu biasanya, ini pendapat dari John Caspel ya, seorang ahli komunikasi. 600 orang yang kita ajak, ada 10 orang yang join. Misalkan nih ya, ternyata memang susah ya, kalau untuk mengambil kualitas balik lagi ke ayakan. Saringan kalau kita menyaring tepung terigu, tuh suka ada yang gerundul-gerundul nih. Ada yang lolos itu karena yang tadi sedikit, yang gerundul-gerundulnya banyak dibuang. Gitu, berarti tidak cocok. Dari 10 orang yang join, kata John Caspel, ada 3 orang yang aktif. Akhirnya ada 1 orang yang sukses. Nah, mudah-mudahan 1 orang yang sukses adalah yang hari ini hadir. Yang hari ini tetap bertahan di sini, mau mendengarkan sesuatu yang positif, yang bisa bermanfaat buat diri Anda, buat kedepannya ya. Barangkali ini pembelajaran luar biasa, bercerita bagaimana kita mengajak orang. Ternyata ada ilmunya ya, nggak mudah gitu. Dan ini coba disampaikan kepada teman-teman. Yuk praktekkan, kita mulai dari hot market dulu nih. Dari keluarga dekat itu yang paling gampang. Dia percayalah yang ngajak anaknya. Anda ceritakan semua programnya, terus Anda buka podcastnya, buka YouTube, buka Instagramnya, lihat kuisonya, masuk ke webinarnya. Insya Allah. Itu adalah bagaimana kita bangun yang namanya kepercayaan dari orang ya. Oke. Nah, di sini hal-hal yang harus kita lakukan dalam hal untuk mengajak join, pertama adalah kita lakukan dengan membuka dengan sesuatu yang basa-basi. Apa sih yang basa-basi? Nih, saya ambil contoh. Saya ajak kawan saya kuliah yang lama tidak ketemu. Bro, kemana aja? Biasanya kita akan lakukan pertama kali adalah melalui WhatsApp. Kalau WhatsApp dia positif, Anda langsung hubungi. Jangan pakai pesan lagi. Gercep, gerakan cepat aja. Halo bro, apa kabar nih bro? Saya selalu ikutan kuis dan games nih. Alhamdulillah saya dapat poin-poin baper poinnya luar biasa. Itu ya.
Nah, di sini jangan lupa, kalau kita bicara orang Indonesia ini demen basa-basi, demen ditanya bagaimana kabar diri dia, bagaimana kabar keluarganya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana anggota keluarga yang Anda kenal dulu, Anda cerita, pakai bahasa gaul misalkan, bokap lu gimana, nyokap gimana, oke, anak-anak sekarang kuliah di mana, dan sebagainya. Itu orang seneng. Orang itu kata kuncinya adalah seneng kalau dia tuh bercerita tentang dirinya. Jangan dibalik nih. Kalau kita nanya, jangan kita yang kebanyakan cerita. Maka itu yang membuat kita gagal, karena kita kebanyakan bercerita diri kita. Biarkan dia bercerita dirinya, dengarkan. Maka di situ muncul yang namanya hukum keterampilan komunikasi adalah keterampilan mendengarkan. Dengarkan, keren kamu ya. Ternyata kita sudah 10 tahun nggak ketemu, ini kamu luar biasa ya. Wah, saya ikut senang deh sebagai kawan. Nah, basa-basi sudah cukup di 5 menit pertama, Anda masuk ke poinnya ya. Nah, di sini ada satu kata-kata, bukan menyerang. Menyerang itu adalah mencecar orang itu dengan sejumlah hal-hal, begini loh, begini, begitu. Orang pasti akan mundur duluan kalau Anda terlalu agresif menceritakan, menyerang dia gitu. Tapi kita tetap memberikan pendapat ya. Bercerita seperti tadi. Sis, saya pengen cerita sesuatu deh. Tapi saya butuh kamu untuk dengarkan ceritanya. Kamu mau kan? Gini-gini tuh. Apaan sih? Saya udah join loh. Join apa? Gitu. Oke ya. Seperti itu poinnya. Nah, gunakan kalau ada web support atau mungkin website-nya Anda lihat. Tunjukkan kepada dia. Maka kalau tadi ada pertanyaan, kenapa mesti KTP? Kita cuma punya satu akun dan hanya dimiliki oleh satu orang. Khawatir kalau ada kecurangan, satu orang bisa punya banyak akun, bahaya kan? Nah, itu dia. Nah, kita ajak ke webnya, lihat nih seperti ini. Kita bisa kasih gambaran pengetahuan tentang klub Sobat Badak, berapa jumlah anggotanya, berdiri sejak kapan, kita mesti tahu. Tidak bisa kita langsung bla 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 gitu. Oke ya, mudah-mudahan bekal malam hari ini bisa jadi amunisi nih, bahan bakar buat teman-teman besok lebih semangat lagi untuk bisa hebat. Anda adalah leader. Cara Anda untuk bisa mengajak orang adalah keterampilan kita untuk jadi seorang leader. Seorang leader adalah bagaimana kita mempengaruhi, bagaimana kita mendorong orang, bagaimana kita memotivasi orang sehingga orang itu mau berkontribusi. Gitu ya. Oke. Baik. Dan ini yang tidak kalah penting. Kalau cuma satu kali terus Anda give up, wah, Anda belum berusaha maksimal. Minimal, ini minimal 7 kali. 7 kali. Ngajak, dia tolak. Ngajak, dia tolak. Ngajak, dia tolak. Anda tunjukkan bukti bahwa Anda sudah pernah memperoleh sesuatu dari klub Sobat Badak, dari poinnya. 7 kali Anda mengajak itu minimal, Anda sudah berusaha memaksimalkan. Dan ingat ya, dari sekian banyak orang, masa sih, tadi kalau saya kembali ke sebelumnya, dari 6.000 orang, ada 10 orang, masa nggak ada yang nyangkut ya? Oke. Nah, ini adalah tekniknya kita mengajak orang. Ada satu kiat pada saat kita menghadapi yang namanya penolakan. Ini agak sedikit serius nih. Biasanya orang kalau ditolak itu langsung kecewa. Entah itu dengan sikap, ya, udah deh, aku tidak berteman lagi dengan dia, tidak mengikuti di Instagram, tidak mengikuti di Facebook ya, hanya gara-gara ditolak. Oke, tidak seperti itu ya sikap kita ya. Nah, ada satu rule atau aturan atau prinsip di sini pada saat kita menghadapi penolakan. Yang pertama kita mesti paham, yang namanya ditolak adalah sesuatu yang alami. Saya hari ini jualan koran. Koran Pak, koran Pak, di depan stasiun kereta. Kok nggak ada yang beli? Apakah saya protes? Enggak. Karena boleh jadi dari sekian banyak yang tidak beli koran, pasti ada 1 orang atau 2 orang atau sekian banyak qadarullah, sudah ditakar rezekinya oleh Allah, ada yang beli koran. Kita harus percaya. Misalkan jualan bubur ayam, pakai mangkuk. Ting, 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 bubur ayam. Kok nggak ada yang beli juga? Kita lewatin komplek perumahan, kok nggak ada?
Pasti ada dari sekian banyak rezekinya. Hanya kita harus menjemput rezeki tersebut. Nggak bisa rebahan aja. Penolakan itu alami. Jadi kalau kita mengalami sebuah penolakan, alami loh. Alami. Ingat tadi, Colonel Sanders, 65 tahun, 1000 restoran menolak resep dia. Yang ke 1001 dia patenkan. Lihat hari ini, cicitnya kaya raya. Dari hasil royalti Colonel Sanders ke seluruh dunia. Gitu ya. Nah, yang kedua, apa sih ruginya ditolak? Nggak ada ruginya kok. Pada saat koran saya nggak ada yang beli, saya nggak rugi. Barangnya masih saya pegang. Pada saat ada orang yang nggak mau ikutan klub Sobat Badak, nggak ada ruginya. Kan kita akan mengajak lagi, sampai 7 kali minimal follow up. Follow up lagi ya. Nggak ada ruginya. Teman-teman, ingat sekali lagi, segala sesuatunya itu nggak ada ruginya gitu. Apapun juga Anda akan menawarkan melayani siapapun, Anda pernah ditolak, yes. Anda pernah kecewa, tapi Anda kenapa bangkit lagi? Karena merasa itu bukan sesuatu yang merugikan buat diri Anda. Berani bangkit lagi. Sama seperti kita naik sepeda ya. Kita nyoba naik sepeda ini, 16 kali jatuh. Bangkitnya lebih banyak nggak? Lebih banyak, bro, sis. Bangkitnya kita yang ke-17 kali memberdirikan sepeda, kita goes lagi. Karena itulah prinsip dalam hidup gitu. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Semuanya berproses. Ingat sekali lagi, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang ketiga, penolakan adalah resiko. Yes, ada resikonya. Tapi kan Anda bisa mencobanya di lain waktu. Semakin banyak Anda menghadapi resikonya, mental kita kuat. Maaf, ini bukan bercerita tentang hebatnya saya di masa lalu, bukan. Saya dulu pernah jadi seorang sales manager di sebuah hotel bintang 5. Saya cuma bawa proposal, nggak ada zaman seperti sekarang pakai gadget kirim proposal, pakai media WhatsApp dan sebagainya, nggak ada. Cuma bawa brosur, ketok pintu dari kantor ke kantor di Jakarta, Pak, kami hotel bintang 5 ini. Layanan yang kami berikan adalah kami punya kamar ini, kamar itu, ruang meetingnya seperti ini, luas hotelnya seperti ini, berapa kamar yang kami sediakan. Cuma ngomong, menyampaikan. Selling idea. Ini juga sama. Untuk ngajak orang, kita jual ide, jual proposal kita, jual konsep kita. Anda kalau susah, buka aja websitenya. Kalau dia nggak percaya, Anda kalau bingung, lihat aja YouTube-nya. Anda kalau lihat bingung lagi, buka Instagram-nya, buka podcast-nya. Oke? Oke, yang keempat, bahwa penolakan itu adalah sebuah permainan angka. Maksudnya angka di sini apa sih? Berapa sih yang gagal? Berapa sih yang berhasil? Itu permainan namanya. Kita harus percaya. Dari sekian banyak orang yang tidak tertarik, berapa orang yang tertarik? Sekali lagi kita bicara tentang kualitas ya, bukan kuantitas. Pada saat kita menyaring ayakan, oh yang berhasil jadi tepung ini cuma segini. Itulah Anda. Anda adalah leader hebat. Bagaimana Anda bisa kelola diri Anda? Pertama adalah latih mental dulu. Keberanian kita untuk bisa menyampaikan sesuatu. Oke, sekali lagi. Kalau dibilang kuantitas mengalahkan kualitas, ini adalah prinsip di dalam penolakan. Ya. Sekali lagi, boleh jadi kita gagal di saat ini, kita akan berhasil di saat berikutnya. Jadi harus percaya bahwa kualitas itu akan selalu menunjukkan kepada sebuah yang namanya hasil tadi. Oke, ini kok yang terakhir, yang nomor 6 nih, SV. Maksudnya apa? Some people wait, ya. Maksudnya ini karena orang Amerika bikin teorinya ya. Ada orang yang menunggu kita loh. Dia mau join. Some people wait. Ada juga some people want, menginginkan, pengen langsung gabung. Nggak usah dijelasin, saya udah tahu. Karena dia melek digital. Ada lagi yang ketiga, some people want. Dia nggak mau sama sekali. It's okay. Namanya juga ditolak ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Dan yang terakhir adalah some people want to be like you. Ada banyak orang yang pengen seperti Anda, tapi tidak tahu caranya. Itu tugas teman-teman, menyampaikan kepada yang lain. Ya, oke. Baik,
supaya tidak terlalu cepat. Ada yang mau tanya, silakan barangkali. Ada yang mau bertanya? Saya Pak mau bertanya boleh? Boleh silakan. Bebas. Gini ya Pak ya, cara menaikkan kepercayaan diri saat mendapatkan penolakan, apalagi kalau dapat cercaan dari orang yang membuat mental menjadi down. Jadi mental itu kayak mental tahu gitu Pak. Siap. Mental tahu apa mental tempe nih? Sekedar tahu apa sekedar tempe nih? Sama aja Pak. Saya dulu start kerja sambil kuliah itu jadi sales pembersih karpet. Tapi produknya produk Amerika. Tahun mungkin teman-teman ada yang belum lahir ya, tahun 90-an. Tahun 90. Apa yang terjadi? Ditolak dulu karena belum ada kendaraan, saya jalan kaki. Itu serius. Yang namanya kena disembur pakai air, selang, basah baju saya gitu. Yang kedua, gonggong anjing karena pagarnya tinggi, dikejar anjing. Yang ketiga, dimaki-maki, buka pintu dimaki-maki. Yang keempat, buka pintu dikasih uang, disangkanya saya minta sumbangan gitu. Nah, kita akan mengalami hal seperti itu di dalam penolakan. Tapi ini kan, maaf ya, ini adalah digital technology sekarang. Anda produknya adalah produk digital, nggak kelihatan. Tapi disinilah kita, eranya era digital saat ini. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu belum ada, tapi saat ini ada namanya Sobat Badak dalam bentuk format digital. Ya, jadi caranya adalah, kalau kembali kepada pertanyaannya, bagaimana menguatkan mental kita. Sekali lagi, lihat yang tadi ya, bahwa penolakan itu alami gitu. Pada saat kita ditolak, justru kita menguatkan mental. Biasanya ada cara yang paling bagus pada saat kita sedang stres, itu adalah kita, kenapa sih Tuhan, kalau kita sedih itu kepala kita pasti tertunduk. Tujuannya adalah kita untuk merenung. Kenapa kalau kita bahagia, kepala kita ditengadahkan? Tujuannya adalah Tuhan pengen kita bahagia loh. Artinya apa? Di dalam setiap sebuah kehidupan, permasalahan, apalagi kita namanya berhubungan dengan orang, mengajak orang, itu hal yang biasa nih. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menguatkan mental lebih banyak lagi. Kalau boleh sarankan, nggak ada salahnya juga baca-baca buku motivasi terkait tentang membangun sikap mental positif. Baik, ada lagi yang lain? Saya mungkin pengen lihat nih, barangkali ada pertanyaan di sini. Ayo, sahabat badak, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ada lagi? Mana? Mau nanya mana? Ada yang mau tanya? Jangan ada yang nanya loh ya. Kira ada yang nanya gitu di kolom chat, ternyata bilang terima kasih. Oh, oke. Iya, Salma luar biasa nih. Hari ini sudah 2 pertanyaan luar biasa. Yuk, yang lain pada kemana nih? Jangan sampai saya berbicara puisi seperti depan kuburan nih. Ngomong sendiri, tapi ada yang nyimak nih. Oke, ada. Tapi gitu ya Kang ya, kayak kalau namanya komunikasi, pemimpin, segala macem, cara buat ngobrol, cara buat mengajak itu gak bisa dibilang alami ya, kudu latihan ya. Ya, betul. Harus latihan. Latihan akan menciptakan jam terbang kita, bagaimana kita berhadapan dengan orang ya. Tergantung kita ketemunya dengan siapa juga nih tokohnya yang kita hadapi. Kita di luar sana, di luar diri kita kan orang karakter tuh berbeda-beda. Tetapi kita bisa pelajari ya. Betul. Perilaku orang. Tanya dong, Kang. Silakan, monggo. Kalau misalkan menghadapi yang cold market itu gimana, Kang? Yang apa? Sorry. Cold market kan kalau misalkan cold yang market. kayak iya, kalau yang lain-lain kan gampang lah, ceremet lah ya. Nah, kalau cold market gitu. Ya. Upaya untuk mendekati area dingin, orang-orang area dingin itu adalah yang baru dikenal dan dia belum percaya kita, adalah butuh proses panjang, tidak langsung sekaligus iya gitu. Mbak Vera harus bisa melakukan personal approach atau pendekatan personal itu berkali-kali. Jadi nggak bisa sekaligus. Kalaupun ada yang bisa sekaligus, itu prestasi luar biasa. Karena orang itu sudah mendapat yang namanya trust dari Mbak Vera. Yang kedua adalah dia sudah paham apa itu klub Sobat Badak. Jadi kalau kita mau boleh jujur, untuk di area dingin ini Mbak Vera harus
lakukan beberapa kali, tidak sekaligus dapat gitu. Itu ya, Mbak Vera. Ya, Kang. Ya, baik. Oh, dia ada lagi nih. Makasih, Bentar. Kang, jawabannya. Sama-sama, Mbak Vera. Nah, ini Nah, kayaknya Kang, harus ini ada dijawab lagi sama. dari Pak Ahmad Yusuf ya. Iya, ini kayaknya Apa spesial tuh? nih, teknis nih. Mohon penjelasannya tentang penawaran yang pernah saya lakukan dengan produk CSB dengan menurunkan harga di semua lini teman-teman. Apakah ada reward yang lebih buat kita? Kayaknya ini saya nggak bisa jawab untuk sisi teknis nih, Mas Yusuf. Ya, Ya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit sharing ya Pak. boleh silakan. Ya, saya mungkin pernah memasarkan ribuan kaleng. Oh, produk larutan, Bapak, maaf ya. Produk larutan CSB ini di mana waktu itu teman-teman juga ini. Nah, tentang yang Bapak sampaikan tadi tentang penolakan itu udah kenyang saya terima gitu Pak ya. Luar Ya biasa, itu Pak Yusuf. saya terima dengan ketawa aja gitu Pak. Betul, Ya, betul. Bagus Pak. Ya, ya. Jangan dimasukkan ke hati lah. Betul banget Pak. Itu keren-keren Pak. Ya, jadi pada saat ada pertemuan dengan komunitas ini, saya bawa di belakang mobil saya itu larutan semua Pak. Yang saya kemas 6 rasa, 18 itu saya jual dalam satu paket. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Ya mohon mungkin dari manajemen CSB, ya yang lalu adalah lalu lah buat saya. Nah, buat kita itu seandainya siapapun nanti yang akan memasarkan dan itu mendapatkan suatu target yang lebih dari yang ditargetkan, itu ada saran saya adanya suatu reward Pak, supaya bunda-bunda teman-teman yang di sini itu bisa lebih semangat Pak. Ya. Itu aja sih. Nah, itu satu. Ini saran ya Pak ya. Terus pertanyaan saya ke Bapak. Dengan kondisi ini, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, yang akan kita lakukan seandainya harga yang akan kita pasarkan lebih mahal daripada di minimarket. Seandainya hal itu apa yang harus kita lakukan Pak? Itu yang saya pertanyakan ke Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Baik. Oke. Bentar ya, saya ini dulu. Oke. Saya cerita sedikit ya. Ada baik, sebuah Pak. Minuman kompetitor nih ya. Ya Pak. Ya, minuman kompetitor, sorry, jangan minuman kompetitor, minuman biasa deh, air mineral deh. Baik. Ya. Air mineral dijual di kaki 5 harga cuma 3.500. Ya. Masuklah ke sebuah minimarket yang ramai pinggir jalan. Saya nggak sebut namanya karena nggak di-endorse nih. Ya. Harganya jadi 5.000 Pak Yusuf. Jadi 5.000 nih. Masuklah minuman itu ke hotel bintang 5. Harganya jadi 15.000 Pak Yusuf sebotol. Ukuran 600 mili. Ya. Yang heboh lagi, minuman ini masuk ke acara, misalkan maaf nih. Ini nggak ada kaitannya. Saya pernah memberikan sebuah pelatihan di sebuah tempat yang sekarang sudah ditutup oleh pemerintah. Saya nggak perlu ceritakan. Harga satu botol air mineral itu 100.000. 100.000 real. Jadi kalau ada customer yang berada di tempat itu mengeluarkan uang 100.000 buat pegawai di tempat itu udah biasa. Itu dianggap murah gitu ya. Ada yang komen lu malam. Nah, kembali ke cerita Pak Yusuf. Barang itu bisa berubah harganya tergantung daripada venue-nya Pak Yusuf. Dari tempatnya maksudnya ya. Tempat di mana barang itu dijual. Kalau saya pergi ke bandara, air mineral itu harganya bisa 15.000, 20.000 nih. Jadi tergantung venue. Nah, balik lagi, kalau gimana pada saat harga yang dipasarkan itu lebih mahal dari minimarket. Harus ada imbas daripada promosi si Pak Yusuf. Kayak contoh gini lah. Saya jual produk sesuatu lah ya, produk makanan gitu ya. Pak Yusuf beli ke saya. Kata Pak Yusuf, kok harganya lebih mahal? Betul Pak, lebih mahal. Tapi kami di sini ada satu servis yang tidak ada di tempat lain, misalkan. Bapak dapat beli makanan ke tempat saya, tapi dapat bonusnya ada minuman manis, minuman dingin gitu Pak Yusuf. Jadi di situ balik kepada ininya sih Pak. Di situ bicara tentang strategi marketing nih.
people, place, produk dan sebagainya, promotion. Jadi beda-beda. Ya. Gitu. Sama seperti laptop, ke produsennya langsung itu lebih mahal, tapi ke distributor lebih murah. Pas saya tanya sama pihak produsennya, Bapak langsung karena dapat nilai tambah di sini, dapat istilahnya dapat penjelasan detail tentang produk, terus purna jual. Kalau ke distributor enggak, gitu Pak. Jadi ada sesuatu yang berbeda Pak Yusuf di situnya ya. Ya. Oke. Ya, Ini bisa diterima Pak. ya. Sama-sama Pak Ya. Yusuf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Terima kasih Baik. banyak masukannya Sama-sama Pak Bapak. Yusuf. Barokallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada lagi nih dari Pak Agus. Oke, bagaimana cara menangkan bahwa komunitas yang kita masuk ini bisa menguntungkan hari ini bahkan ke depannya, Kang? Oke, baik. Pak Agus, jadi begini ya, kalau tadi berorientasinya kepada uang, tidak akan pernah selesai. Tapi berorientasi kepada nilai tambah, apa istilahnya nilai tambah itu, kita gabung di komunitas ini, kita jadi belajar bersama-sama, kita bisa jadi lebih pandai, kita bisa banyak relasi, kita banyak silaturahmi, banyak hal-hal yang bisa kita peroleh, itu tempatkan di nomor 1, Pak Agus. Bukan di poinnya. Poin adalah sesuatu yang menarik untuk jadi nilai tambah setelah itu. Tetapi yang tidak kalah penting di sini adalah jadikan ini tempat komunitas yang luar biasa, yang membuat kita membangun sebuah perubahan ke depan. Ingat sekali lagi, perubahan bukan hanya buat diri kita. Kalau saya berpikir gini loh, saya malam hari ini hadir kepada teman-teman, insya Allah kalau saya mengubah dari yang kecil, insya Allah bisa mengubah negara Indonesia. Insya Allah. Mimpi saya gitu. Tapi dari hal yang kecil dulu gitu. Komunitas dulu. Seperti itu ya. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak berpikirnya sama seperti kita misalkan. Di luar sana berpikirnya berbeda. Nah, ini yang harus kita edukasi selama ini cara penyampaiannya. Program-programnya harus kita sampaikan. Maka tadi sempat ya di strategi di slide itu disampaikan, yuk kita lihat langsung kepada websitenya, yuk kita lihat program-programnya sebagai bahan untuk menyampaikan. Insya Allah ke depan di klub kita ini akan menjadi bertambah hebat, bertambah ramai, seiring dengan bertambahnya usia. Pastinya seperti itu. Baik, Pak Agus, saya rasa itu yang bisa disampaikan untuk pertanyaan Pak Agus. Monggo. Barangkali ada lagi yang lain, silakan. Ada? Oke, mana lagi nih sobat badaknya? Tadi mantap banget ya pertanyaannya dari Pak Agus, terus juga yang lain-lainnya mantap-mantap Pak Agus, ternyata Pak ya. Yusuf. Iya. Quality banget Pak Yusuf, pertanyaannya. Kak Alma. Makasih Pak Agus semuanya atas quality. Sami. Iya, terus tadi Baba tuh demen banget sama jawabannya Kang Farid yang soal air mineral tuh. Benar. Keren. Jangan tanya tempatnya ya, rahasia. Ya, Oh iya. tempatnya sih Baba rasanya nggak asing. Nanti pengunjung ya. Bapak bandel ya, Bapak. Bapak bandel ya. Bilangin mama. Enggak, maksudnya kan event-event konser. Iya, betul. Positif thinking ya. Itu Apa ya? Kan baru pernah Iya. konser, udahlah, back langsung aja nih. Siapa lagi nih yang mau nanya nih? Oke, masih ada yang mau tanya? Kayaknya tadi katanya Jamet Kupro mau nanya nggak sih? Itu Allah lo. Mana Bang Jamet? Barangkali Tadi katanya dari Jamet Kupre ada mau nanya nih. Suara cemprengnya saya kangen banget nih. Jamet Kupro katanya mau nanya tadi. Enggak ya? Mau nanya nggak sih? Oh, bentar. Halo. Kenapa? Mau nanya ya? Oke, Jamet katanya lebih tadi ke mau ini nanya. aja. Iya ini aku tanya ya, Bapak ya. Kang Farid, Ya. kan biasanya gini loh Kang. Kan kita kan Ya. kalau misalnya ke orang lain kan pasti ada rasa kayak takut ya, udah tahu, terus mungkin rasa gagal tadi udah dikasih tahu sama Kang Farid gitu. Aku pertanyaan lebih ke ini sih Kang. Kalau nih Kang, kita itu di-ignore gimana tuh Kang? Kalau kita misalnya di-ignore, apakah kita bagus untuk tetap kejar lagi atau ada kayak thresholdnya nih kalau misalnya kalau udah selama ini masih didiemin aja, nggak usah kejar atau gimana tuh Kang? Kalau kayak gitu Kang. Iya, baik gini ya. Orang yang kadang ragu-ragu atau ignore ya, menganggap kita kurang meyakinkan,
berarti kita jangan sampai kita baper nih. Bapernya benar-benar bawa perasaan. Jadi ada kunci kecerdasan emosi kalau kita berhubungan dengan orang lain. Saya suka pakai praktekan dan alhamdulillah itu manjur ya. Kunci pertama adalah jangan bawa perasaan kalau kita ditolak. Kalau kita ditolak berarti kita masih ada kesempatan, peluang untuk mencoba lagi. Yang kedua, kita tuan bagi emosi kita. Buat semuanya nih ya. Suka, nggak suka, kita kan berhadapan. Karena dunia ini bukan surga. Segalanya ketemu enak gitu. Pasti ada ketemu tidak nyamannya. Kita akan ketemu orang yang menyebalkan, tidak enak, semua nikmati. Ini bagian dari sebuah proses. Yang ketiga, diri kita jangan mudah diprovokasi oleh orang-orang atau lingkungan sekitarnya. Tetap komitmen. Kalau kita punya satu pendapat yang mungkin berbeda dengan orang ya. Sorry to say, rambut sama hitam isi kepala beda loh. Kalau sekarang dibalik mungkin ya, karena banyak yang memutih nih, rambut memutih isi kepala beda. Karena sudah meninggalkan dunia hitam. Yang keempat, salurkan secara dewasa. Kalau kita nggak suka dengan orang, nggak usah kita cerita ke banyak orang. Kita ngobrol asik aja, ngobrol ajak berdua, bicaranya seperti itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Jamet Kupro ini, kalau kita mengalami penolakan, ignoring, ya udah kita coba lagi. Kalau kita gagal di kesempatan sekarang, kita coba lagi berikutnya. Jangan pernah berputus asa terhadap sebuah peluang. Ya, boleh jadi saat ini mungkin barangkali orang tersebut menolak kita, tapi suatu hari dia akan melihat siapa kita, bagaimana kita gitu. Sejauh kita lalu berpikir positif, ya. Oke. Baik. Ada lagi? Oke, makasih ya Kang. Sama nih. Iya. Cakep. Itu udah tuh pertanyaannya tadi udah banyak ya, interaktifnya juga keren-keren banget ya. Iya. Saya lanjut dulu ya. Ada sesuatu sebelum close nih, ntar ke depan. Ada sharing dulu buat teman-teman semua ya. Oke. Boleh banget Kang. Silahkan. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Oke, ini dia ya. Ini yang barusan saya ceritakan ke teman-teman. Biar sharing aja ya. Bahwa kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Pada saat kita dapat penolakan, nikmati bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses yang kita akan bakal lalui gitu. Kalaupun ada yang menerima, ya sudah. Itu adalah bahwa dia memahami apa yang kita sampaikan. Ingat tadi, trust, dipercaya, dan paham orang tersebut. Nah, caranya gimana? Supaya kita bisa tetap cerdas secara emosi. Karena kecerdasan emosi adalah kecerdasan hati. Bagaimana mengolah pikiran hati kita dalam bertindak. Nah, ada 4 langkah. Yang pertama adalah teman-teman kalau berjuang, nih hari kedua nih pembekalannya akan luar biasa nih. Pertama teman-teman syaratnya adalah melakukan 4 langkah yang ada di slide ini. Pertama, jadilah orang yang proaktif. Proaktif adalah artinya berpikir dulu, baru bertindak. Kerennya, kalau bahasa manajemen adalah, kalau kita belajar manajemen ya, secara umum adalah bikin rencana dulu, baru melakukan. Bunda-bunda sering banget nih, kalau mau ke pasar, beli sesuatu, suami ngasih uang belanja, ya, bikin perencanaan dulu nih. Dengan uang yang diberikan oleh suami, beli kebutuhan buat hari ini, harus dibikin rencana atau catatan. Beli cabai, beli tomat, beli bawang, beli kunyit, beli daging, misalkan beli ikan, terus beli apa lagi gitu yang dibutuhkan. Oh, beras habis, beli beras. Dihitung nih semua, cukup atau enggak. Itu namanya berpikir dulu sebelum bertindak. Orang yang hebat di dalam kehidupan adalah orang yang proaktif. Merencanakan dulu, berpikir dulu, baru melakukan. Berpikir dulu baru melakukan. Lawannya apa? Reaktif. Reaktif itu bertindak, nggak pakai mikir. Ujungnya dia celaka. Bertindak tanpa berpikir. Itu reaktif. Itu lawan dari proaktif. Teman-teman harus proaktif. Proaktif adalah satu kebiasaan bagaimana kita bertindak di atas inisiatif biasa-biasa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, yuk mulai hari ini kita berpikir dulu. Saran saya adalah teman-teman bikin daftar nama yang akan dihubungi. Paling mudah tadi adalah hot area, daerah di sekitar keluarga. Yang kedua adalah warm area, teman dekat. Yang ketiga adalah orang yang kita nggak kenal. Ya, oke.
Yang kedua, syarat untuk bisa cerdas emosi dalam pergaulan adalah orangnya antusias. Antusias itu adalah menyenangkan. Nah, saya pengen tanya ke semua yang hadir ya hari ini, kurang lebih ya. Mungkin barangkali ada yang sudah pergi tidur nih karena mungkin anaknya rewel tidur, tapi nggak apa-apa dengan jumlah orang yang ada. Orang yang antusias adalah mengatakan bahagia itu nggak pakai syarat. Ternyata benar ya, untuk bahagia itu kita nggak perlu syarat yang rumit. Bahagia itu adalah, antusias itu adalah saya tahu apa yang saya lakukan, ciri pertama. Yang kedua adalah saya cinta apa yang saya lakukan. Yang ketiga adalah saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Berarti kalau misalkan kita tidak tahu, tidak cinta, tidak yakin, Anda belum antusias. Orang yang antusias, dia akan berusaha memaksimalkan dirinya untuk totalitas belajar secara maksimal ya. Oke. Saya tahu apa yang saya lakukan, saya cinta dengan apa yang saya lakukan, saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Yang ketiga, selalu menciptakan hal yang baik, yang terbaik. Hari ini gagal, besok siapa tahu ya, kita akan berhasil. Jadi hari ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita mencoba untuk merespon diri kita supaya tetap proaktif, tetap antusias, tetap visioner. Orang visioner itu selalu mengatakan begini, Tuhan kasih waktu saya hari ini, saya akan lakukan yang terbaik. Waktu saya tidak pernah tahu apakah besok saya masih ada atau tidak. Saya akan lakukan yang terbaik. Malam hari ini, kita punya hal kecil yang kita rasa tidak nyaman bagi orang lain, yuk kita minta maaf. Pakai pesan nggak apa-apa. Lisan lebih keren, ya. Oke, yang keempat. Ini klub. Komunitas yang dinamis. Hanya bisa maju kalau teman-teman peduli. Tapi kalau teman-teman tidak peduli, tempat komunitas ini tidak akan pernah bisa berkembang. Jadi kitanya yang mesti peduli. Bagaimana tempat kita hari ini yang kita coba olah, kita kelola, kita jadi hebat. Sehebat apa yang kita inginkan ya. Maka sekali lagi tolong 4 hal ini, yuk jadi proaktif, jadi antusias, jadi visioner, jadi peduli. Oke. Baik, saya ingin tanya dulu dong, hari ini saya ke siapa ya? Saya acak aja nih ya. Oke. Mbak Slamet ada? Masih hadir? Mbak Slamet ada? Halo Mbak Slamet, Bunda masih hadir? Suaranya nggak ada nih, nggak kelihatan, nggak kedengeran. Oke. Hadir Pak, lagi siap-siap kayaknya nih. Halo Bunda. Nah, udah nyala. Opa boleh mungkin sambil spotlight? Nyak, cakep. Silakan Kang. Ya, Bunda bisa sebutkan nggak 4 langkah pencerdasan emosi itu apa aja? 4 langkah pencerdasan emosi apa aja yang barusan disampaikan? Ada? Bisa? Ada yang bisa menyebutkan 4 langkah pencerdasan emosi apa aja? Visioner. Visioner, oke, baru 1 ya. Peduli. Peduli, 2, keren. Proaktif. Proaktif. 1 lagi, Bunda. Apa ya? Lupa 1 lagi. Antusias. Yes. Nah, terima kasih Bunda ya, mudah-mudahan luar biasa nih. Baik teman-teman, ada yang kita coba tutup di sesi hari ini untuk bisa lebih mantap sebelum saya kembalikan kepada host utama kita, bahwa di sini kita coba simpulkan. Oke ya, pemimpin yang hebat adalah yang punya karakter. Bukan yang gampang menyerah, punya karakter. Karakternya apa kalau balik hari pertama? Ada 3 nih, saya ngulang ya hari pertama ya. 1, tangguh secara individu. 2, cerdas berinteraksi. 3 adalah bangun rasa kesatuan. Ya, 3 hal ini. Pemimpin yang hebat punya visi supaya terbangun karakter. Visi itu kalau diartikan tadi adalah, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, adalah tujuan jangka panjang. Maaf. Tujuan jangka panjang kita apa? Supaya terbangun karakter. Ada sekian banyak orang, karakternya akan beda-beda. Karena terbangun oleh karakter itu sendiri, oleh kebiasaan. Terakhir,
kita harus bisa hebat, bisa jadi hebat di dalam memimpin esok hari, mau menjadi seorang leader, koordinator cabang, maka punya sikap mental berpikirnya sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Percayalah, dari sekian banyak sel sperma yang diberikan kepada indung telur, pada saat indung telur dibuahi, hanya jadi satu sperma, itu adalah diri kita. Jadi kita sebelumnya sudah bertempur dengan sekian banyak ya sel sperma, tapi yang berhasil kita. Kenapa kita pada saat lahir kita jadi mental pecundang? Karena kita tidak melatihnya. Karena kita terbiasa dengarkan hal-hal negatif dari luar ya. Kamu bodoh, kamu malas, kamu nggak bisa, kayaknya kamu nggak mungkin. Itu semua kata-kata negatif. Oke, coba hari ini kita belajar bagaimana kita bisa berpikiran positif supaya kita bisa menang sukses. Caranya adalah, yuk kita bangun. Pertama adalah visi dan misi Anda di klub Sobat Badak ngapain? Jadi ini pertanyaan yang klasik ya. Kita gabung di sini buat apa? Visi dan misinya apa? Targetnya apa? Kalau tadi ada yang cerita, saya bisa undang 100 orang lebih, itu target. Tetapi itu bukan pencapaian akhir. Karena boleh jadi dia bisa melibatkan banyak orang gitu ya. Oke. Dan termasuk di sini. Ada yang tertinggal yang saya jelaskan di hari pertama. Kalau otak kerja cerdas, fisik kerja keras, hati kerja ikhlas, spiritual kerja tuntas, maka hasil kerja kita berkualitas. Itulah yang disebut dengan citra diri. Bagaimana kita jadi baik di pandangan orang lain, bagaimana kita bisa jadi hebat sebaik apa yang dilihat oleh orang lain dari diri kita. Mudah-mudahan di malam hari ini yang luar biasa, teman-teman dari Klub Sobat Badak, para bunda, juga bapak yang tercinta bisa menjadi orang-orang yang menjadi contoh, panutan, keteladanan buat semuanya. Jadilah seorang leader yang hebat, tidak hanya di mata skup yang kecil, keluarga, tapi juga di lingkungan terbesar, terutama di Klub Sobat Badak. Saya yakin Anda yang ada di sini adalah calon leader di masa depan, tidak hanya buat hari ini, tapi buat ke depannya. Klub Sobat Badak hanya bisa maju pada saat Anda mau berkontribusi secara maksimal. Terima kasih. Dan saya serahkan kembali kepada host. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini jadi pertemuan yang luar biasa. Silakan ya. Cakep. Luar biasa sekali, Kang. Ih, Badak Baper seneng banget loh. Amin. Hari ini Makanya semua jelasin panjang kali lebar ya oleh Kang Farid. Gimana, Mbak? Seneng juga nggak? iya, semuanya dikupas secara tuntas, setajam Stilet. udah nggak boleh nyampe situ ya. Awal Materinya- udah mancing-mancing ya, Bapak. Materinya bisa dibilang ini termasuk singkat, padat, jelas loh. Mm-mm. Amin. Walaupun nggak kerasa ya, kita tadi udah mungkin sejam ya. Mungkin kita bisa hampir Sejam sejam lebih. tuh, nggak Jam. kerasa. Masa sih? Sejam Sejam, apa, Bapak sejam. nih nambah-nambahin ya. Iya. Nggak kerasa. Ini kita sejam, walaupun tadi panjang materinya, tapi benar-benar nggak kerasa karena semuanya itu masuk gitu loh. Dari Betul. yang tadi yang pertama nih, Badak Baper ingat nih. Jadi segala sesuatu tuh harus emang selalu berawal dari pikiran. Kalau negatif ya pastinya nanti jadi negatif. Kalau misalnya kita berpikir positif, pasti juga bisa menjadi positif. Kalau kita yakin pasti bisa. Wih, keren Amin. banget. Itu yang paling nyantol gitu, Badak Baper. Betul Coba lah. nih Badak Gara-gara Baper. gara-gara Badak Baper dia masih remaja labil, Bang. Sama Bil Semuanya ya. dia anxiety. Keluar nih kata-kata Makasih, anak Pak. jaksel nih. Anxiety, Ketahuan healing. Healing aduh. Iya. Udah Staycation deh, Bang. ya. Jangan gitu. Nah, dia perlu staycation buat healing dia. Dari Ya ampun, Mbak. Kalau toxic boleh mah environment mau. katanya mah. Luar biasa. Banget. Nah, jadi kan tadi Aduh. udah jelas tuh panjang, jelas singkat padat jelas materi yang diberikan sama Kang Farid mengenai mimpi ya, Goals ya. mengenai goals, bagaimana cara kita menuju mimpi kita dan kita ambil mimpi kita. Amin. Kan Ya banyak Allah. tuh, iya banyak tuh kan di Instagram ada dua jenis orang, katanya ada yang bangun terus tidur bermimpi, ada yang bangun terus bergerak untuk Mengejar mimpi. mencapai mimpinya. Kejar mimpi. Iya. Nah,
sehubungan dengan materi yang sudah diberikan sama Kang Farid dari tadi nih ya, Amin. ya kan? Nah, kita juga ada goals yang harus dicapai nih, betul nggak nih Badak Baper? Betul banget, Mbak. Pastinya semua ada goals-nya. Nggak mungkin enggak. Kalau misalnya nggak ada, pasti bingung, ngambang gitu ya kan? Iya. Nah, jadi goals yang dari apa yang sudah disampaikan Kang Farid pada hari ini bakal kita jelasin nih. Siapa nih kira-kira nih semua sobat bajak yang ada di sini nih? Kita sampein ya. Mau Baba, Boleh, Bajak Baper apa siapa yang mau ngasih tahu nih tugasnya nih? Kayaknya Bang Jago katanya mau ngomong dari tadi nih. Boleh banget. Siapapun coba. Bang Jago atau Bang Jamet, apa Mama, siapa nih yang mau ngasih tahu Mana nih? katanya Bang Jago mau ngasih summary-nya dari materi ini sama mau ngasih tugas buat besoknya. Mana Bang Jago? Boleh banget. Bang Jago. Halo, Tadi kan udah keren dari banget tadi ya. nih pengen banget ngomong. Pengen banget ngomong nih dari Udah tadi nih. dikasih. Jadi, oke, jadi Bang Jago pertama-tama ucapin terima kasih dulu kepada Kang Farid nih, materinya keren banget. Itu kalau bisa disimpulin sih, Bang Jago kasih kata-kata yang singkat aja. Tadi sebenarnya Badak Baper udah nyimpulin tuh, tergantung dari pikiran kita. Tinggal jalanin aja ya gak Kang Farid, betul ya? Nah, tadi juga Kang Farel udah nyontoin kita tuh nge-follow up paling nggak 7 kali. Nah, di sini kan juga melambangkan jangan nyerah, udah lanjutin aja. Kalau kata Kang Farid, kalau misalkan nggak dipercaya, nikmatin aja proses itu, nggak ada yang hianatin hasil, hasil juga nggak ada yang mengkhianati proses tuh. Intinya sih itu aja tadi ya Kang Farid ya. Dan selanjutnya karena tadi kita sudah bermimpi, marilah kita buat mimpi itu jadi kenyataan. Jadi tugasnya adalah, nah tadi kan Sobat Badak itu sudah mempresentasikan nih, sudah ngajak berapa dan yang mau berapa. Nah untuk besok, kita coba dong orang-orang yang mau itu kita ajak ikutan Zoom di sini bareng bareng kita semua nih, bareng Sobat Badak, bareng Kang Farid juga kita ajak ke sini. Terus kalau misalkan yang baru ngundang satu, yang baru join satu, ataupun yang join gak ada sama sekali gimana? Masih ada waktu buat dicoba lagi tuh ya. Bukan begitu ya Kang Farid ya? Masih ada waktu buat coba lagi. Karena besok kalau bisa hadir tuh dan pastinya ada hadiahnya. Hadiahnya tuh baper poin senilai 500.000 lagi. Oke. Jadi untuk besok masih ada nih acaranya terus berlanjut. Plus ajakin Sobat Badak yang telah diajak untuk join ke Zoom ini. Oke? Itu tuh Baba atau Badak Baper tugasnya. Nah, berhubungan sama tugasnya tadi yang udah dijelasin sama Bang Jago nih, ada pertanyaan dulu nggak nih? Biar tidak terjadi miskom. Nah, boleh banget tuh Sobat Badak kalau yang mau nanya, resign atau langsung aja nyalain suaranya. Biar besok nggak bingung Iya. lagi. Oke? Lagi nih yang mau Nyalain nanya. wajib banget kagak, bukan wajib banget. Jadi emang tugasnya adalah orang-orang yang sudah di-invite kemarin itu, yang udah diajak, atau sehari ini sampai besok itu, ya kudu ikutan Zoom. Jadi kita tahu nih, oh iya bener nih, ini temennya Bunda Salma nih, atau ini temennya Baba nih, atau ini temennya Bang Jago nih, bener ada orangnya gitu. Betul. Jadi benar-benar ada orangnya, ada buktinya, biar nanti bisa dinilai nih tugasnya berhasil atau tidak. Sebenarnya nggak ada yang salah, Betul. tapi kita pengen lihat juga nih bagaimana siapa aja yang sudah berhasil diajak, dan juga kita bisa kenalan juga Bunda Salma. Jadi bisa tahu nih Badak Baper siapa aja yang berhasil masuk ke timnya Bunda Salma dan lain-lainnya. Cakep. Oke. Ada lagi nggak nih? Ya. Ada yang masih mau nanya lagi nggak nih? Kalau kagak, nanti kita mungkin udahan kali ya. Kalau udah ya, apa itu? Bentar, nanya dulu satu. Kalau Zoom-nya misalkan barengan sama aku ikut gitu, itu bisa nggak? Oh, jadi orangnya satu kamera berdua gitu? Iya, maksudnya gitu. Oh, emang kenapa ya? HP-nya nggak ada? Iya kan kadang kan banyak alasan ini itunya gitu kan ya. Aku cuman mau ngambil biar supaya benar-benar ikut, ya udah numpang aja di aku gitu. Bisa nggak kalau gitu? Waduh. Itu jadi
jadi kayak Kalau meeting bisa, bareng ya. kalau nggak diusahain aja dulu Bunda Salma, kalau misalnya mentok ya udah bawa aja dulu deh. Tapi kan kalau misalnya orangnya jauh kan nggak mungkin satu kamera. Bunda Salma. Iya. Kalau misalnya orangnya jauh kan belum nggak bisa satu kamera juga kan, belum tentu bisa juga kan. Kalau bisa besok diusahain aja dulu ya. Ini yang Nih, misalkan yang ikutan saudara aku atau ponakan gitu maksudnya. Bisa kan kalau deketan gitu maksudnya. Kalau soal meyakinkannya, besok kan joinnya di sini nih berarti kan? Di-invite ke sini, diajak ke sini. Nah, disampaikan juga nih keuntungannya ikut ke sini dapat materi juga loh. Bisa belajar nambah ilmu. Kalau kata babe Betawi mah namanya ilmu, bukan ilmu. Iya. Gitu. Iya maksudnya ini aku ngambil pahitnya dulu gitu loh, Mbak. Oh, oke. Betul. Kalau misalnya pahitnya emang amit-amitnya orangnya mungkin males ya kalau misalnya disuruh biar nanti bener nih orang yang udah aku ajak, orangnya bener kamu. Terus orangnya males lagi apa lagi ini gitu, pasti ada banyak alasannya. Ya udah deh kalau gitu tarik aja orangnya ke rumah. Iya, tapi Makanya pakein aku empek. ngambil gimana? Nggak bercanda. Aba, bener-bener ya orang lagi serius malah bercanda. Ya udah tarik aja orangnya ke rumah kalau emang bener itu orangnya males. Ya udah tarik aja dah. Yang penting ada orangnya, beneran dia yang diajak. Oke, Bunda Salma? Oke, insya Allah aku dicoba ya. Terus ada nih, Tita Purnamasari, teman yang ikut Zoom harus nyimak sampai akhir nggak nih? Diusahakan menyimak sampai akhir karena lebih banyak manfaatnya. Apalagi besok juga masih ada webinar yang serunya lagi ya kan. Nah nanti juga Iya, bersama dengan senyumannya Kang Farid. Mantep yang penting ini. kalau misalnya pengen tahu kayak gimana aja acaranya, kalau bisa ikutan aja dulu, oke? Iya, kan diusahakan sampai akhir. Betul, sekalian ngenalin klub Sobat Badak. Jadi kedepannya kita makin punya banyak temen yang misalkan ada yang nyasar di Malang, kita tahu di Malang kudu ngontak sape gitu-gitu. Jadi kok jadi jauh ya, Mbak? Tapi keren. Tapi keren. Iya kan? Oke, adakah lagi yang ingin bertanya nih Sobat Badaknya mengenai hari esok? Oh, ada Bunda Vera nih kayaknya. Halo. Halo. Apa namanya? Itu tadi di Telegram itu heboh tuh yang masalah WD baru join. Kan di postingan aku nggak ada sebut WD ya, sistem WD itu nggak ada sama sekali. Tapi kenapa orang-orang itu mindsetnya WD, diajakin Zoom nggak mau? Itu gimana dong? Kalau soal itu kan berarti penyampaian informasi yang belum lengkap ya, betul nggak banyak baper tuh? Betul banget. Kalau misalnya udah dijelasin tidak ada sistem WD atau apalah tarik uang, tapi poin. Iya betul. Mungkin emang orangnya salah jadi paham juga. Miskom nggak, Mbak? Bener kan? Iya. Miskom? Betul. Betul. Jadi mungkin orang yang ngiranya itu kan kebanyakan yang lagi beredar di mana-mana itu apa-apa yang namanya berupa poin dan lain-lainnya itu bisa ditarik. Nah, mungkin dari Kak Vera mungkin emang nggak menyebutkan baper poin itu bisa ditarik. Nah, mungkin mereka langsung menyimpulkan aja tuh. Jadinya miskomunikasi. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali sistemnya si baper poin itu untuk apa, bisa buat apa aja, cara dapetinnya seperti apa aja, kayak gitu sih. Sudah dijelaskan. Banyak banget. Jadi agak bebel, tetap ingatnya WD. Betul sih, mungkin mindsetnya terlalu ke WD. Di web rokok juga nggak bakal WD. Nah, kalau kayak gitu mesti dikasih bukti nyatanya. Kalau misalnya si baper poin ini bisa dapat hadiahnya apa, dikasih lihat. Udah, nggak mau juga. Nggak ngerti juga, masih WD juga. Nggak mau juga, hadiahnya nggak menarik. Entah itu paket, entah itu voucher. Itu gimana? Mereka udah kalau misalnya motor, kan ada motor juga, masa nggak menarik juga sih? Nggak menarik, maunya instan. Anak zaman now, gimana dong? Jadi, Baba pengen ngelurusin satu nih. Informasi yang kudu kita sampaikan untuk mengajak itu adalah
bukan pasti mendapatkan, tapi berkesempatan untuk mendapatkan hadiah ataupun kemarin aja waktu Imlek ada uang kan? Bener nggak? Ada 20 Betul, JT. ada yang sampai ada yang sampai nembus 20 Jadi JT. berkesempatan itu mengajaknya dengan cara berkesempatan, bukan pasti, karena kita harus mengutamakan integritas dan kejujuran, bukan begitu? Betul, bapakku. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau yang sudah menyampaikannya terdapatnya itu mereka salah paham, kita luruskan dengan cara ini adalah berkesempatan. Harus Gitu. berusaha Garis dulu. poinnya berkesempatan ya. Iya. Semua ini tidak ada. Kalau yang WD berarti pas bagiin linknya nggak mungkin bilang 100.000, tapi nggak jelasin 100k itu 100k poin. Oh iya. Di Messenger sudah Bisa dijelaskan. 100k itu pilih regional dulu sesuai domisili, setelah itu dapat 100k BP baper poin yang bisa ditukar atau diikuti. Mereka kan nggak ngerti bahasa ngebit dong, nggak ngerti juga auction itu apa, jadi kita jelasin pelan-pelan kan. Jadi tapi tetap aja aku nggak bisa WD. Waduh, WD dari mana? Ini bukan WD. Iya, paham. Aku tahu, Betul. paham. Jadi kita juga mesti mulai ngelurusin lagi ya. Betul. Iya, Jadi ada yang gini loh, Mbak. Arah-arahkan lagi, dikasih tahu lagi dari awal. Tapi dengan bahasa awam ya, bukan bahasa kalau kita udah ikut di sini di CSB gitu. Betul. Ini Pak Ahmad Yusuf kenapa nih? Ngasih usulan, Mbak. Apa? Boleh ngasih usulan. Oke. Iya, Pak. Boleh. Ya, jadi gini, Mbak. Ini kan kita udah cukup lama ikut CSB ini, sebelum CSB pun ikut ya, Pak ya. Mungkin pernah saya ceritakan. Nah, saya itu punya keinginan untuk menarik teman-teman yang lama dulu, Pak. Mungkin teman-teman yang lama itu adalah teman-teman yang loyal yang mungkin harus dipertahankan, Pak. Kalau ini kita berprinsip bisnis ya, Pak ya. Nah, karena mungkin mereka bertransaksi untuk CO itu cukup banyak. Dalam waktu perharinya itu lumayan lah. Kalau nggak dibatasin mungkin, karena dulu dibatasin 5 ya dia ngambil 5 gitu, Pak. Alangkah baiknya event-event yang sekarang ada itu tetap dipertahankan. Dan juga ada event-event yang dulu-dulu itu juga dimasukkan juga gitu. Supaya mereka juga tertarik, Pak. Ini aja sih usulan saya, Pak. Menurut Bapak gimana? Mbak. Babanya hilang. Bentar. Tadi Baba lagi minum air, Masya Allah. Babanya tidur. Kirain Baba. Iya. Aku juga punya usulan dong. Jantung gitu. Apa Bentar dulu, Mo. Ya boleh. Yang tadi aku juga sampaikan kepada Baper juga pas di room 1. Diundang dong 10 leader sobat tertinggi di Sobat Badak yang setiap bulannya yang bisa mengundang ratusan teman itu diundang dong, Mbak. Biarkan mereka juga membagikan ilmu kepada kami yang tidak tahu dan belum paham benar bagaimana sih caranya merayu atau merekrut teman-teman di media sosial yang lain. Itu kan leader sobat kan tiap bulan namanya itu-itu aja tuh, Mbak. Bener kan? Kalau dilihat itu-itu aja loh. Mereka itu ngundang temennya banyak banget tiap bulan. Nah, itu dong diundang. Ya, bagus juga itu. Gitu, Mbak. Itu saran saya. Maaf potong nih ya bentar ya. Mohon maaf banget nih. Ini kan kalau dari sesi salon kepribadiannya udah kelar nih dari Kang Farid nih. Salon perubahannya. Nah, salon perubahannya udah kelar, jadi kita mau berterima kasih dulu sama Kang Farid karena sudah meluangkan waktunya dan menumpahkan ilmunya kepada kita. Kita mau ngucapin terima kasih dulu. Makasih Pak Terus Farid. juga Kang Farid. Sama-sama. Iya, Kang Farid setelah Luar biasa. Kang Farid setelah ini boleh nih Kang Farid kalau mungkin mau melanjutkan aktivitasnya atau mungkin mau makan malam atau gimana, boleh nih Kang Farid ya, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom-nya. Baik, makasih banyak teman-teman. Iya,
Saya izin Terima pamit. kasih Kang Farid ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon maaf Terima bila kasih, Pak penyampaian Farid. ada yang kurang Makasih ya berkenan. Kang, semoga bisa Benar-benar. bertemu lagi. Semoga Amin. sehat selalu juga Kang Farid ya. Sama, ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Indri. Bapak Panutan. Ilmunya sangat bermanfaat sekali hari ini. Amin, amin, amin. Izin pamit ya buat teman-teman semua ya. Iya. Terima kasih, Terima kasih Kang Farid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.